harus dilakukan gitu. Ya, intinya baru ngerasa tenang pas udah ngelihat langsung bayinya, udah bisa pegang langsung lah pastinya. Ya, jarak anak pertama sama kedua berapa tahun? Hampir 4 tahun. Ya, jadi permintaan suami atau gimana? Keputusan bersama sih pastinya ya. Kita ngelihat juga kan dari segi timeline kita berdua gitu, goals apa yang secara personal goals kita berdua yang mau kita capai apa, secara family kayak gimana, pertimbangannya juga ada beberapa lah karena direncanakan ya untuk anak kedua ini. Jadi ya itu tadi akhirnya kita memutuskan program anak, maksudnya kita mau mencoba untuk anak kedua itu pas kemarin aku ke Amerika di tahun lalu ya, berarti bulan Maret ke sana sekalian juga gitu kan program, dan kita ngitung juga saatnya pas Randi baru lulus gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa menjalani ini dengan lancar sesuai dengan rencana. Sebagai kado kelulusan juga pasti Kak Randi mungkin. Kado kelulusan. The best present, graduate present. Iya, dia kayak seneng banget sih. Pas soalnya, begitu aku pulang belum lahir. Iya. Itu khawatir banget pas di pesawat itu. Ya, dia udah mulai karena aku mulai ada, itu kan udah masuk 38 weeks ya pas dia pulang. Jadi mulai ada kayak kontraksi palsu gitu kan. Biasalah ada Braxton Hicks gitu. Dan dia selalu kayak minta update terus gitu pas lagi transit, kayak gimana kamu belum ada mulus yang rutin kan, belum ada kontraksi kan, aman. Pokoknya aku nggak mau mendarat tiba-tiba kamu udah di rumah sakit. Iya. Terus dia kayak udah kamu tiduran aja, rebahan aja, nggak usah ngapa-ngapain, jangan banyak naik turun tangga gitu. Dia takut banget aku brojol sebelum dia nyampe, tapi nggak kok, alhamdulillah sesuai tepat waktu, sesuai rencana kita juga. Untuk sesarnya juga tepat waktu gitu, sesuai rencana, alhamdulillah. Boleh ceritain pengalaman kan katanya alergi Nah ya itu sih diinformasiin ya sama dokter anestesinya gitu, karena kan aku nanya ya, jadi karena ketika operasi kan dalam keadaan sadar kan, jadi apapun pertamanya tuh begitu abis di anestesi aku ngerasa pusing waktu itu, abis itu aku juga ngerasa mual. Jadi begitu dokter udah mulai operasi aku muntah-muntah gitu, dan sempet nanya-nanya juga sih gitu ke dokter anestesinya. Kata dokter anestesinya itu efek samping yang lumayan common juga dirasakan sama pasien gitu. Jadi efek samping dari anestesinya, karena kan setiap orang mungkin memiliki respons yang berbeda-beda ya pastinya, dan ini personal experience aku aja. Terus gatel-gatel itu juga salah satu reaksi yang biasa dirasakan juga gitu mungkin sama pasiennya. Aku juga nggak tahu mungkin gimana gitu kalau misalkan pasien lain, tapi aku ngerasain kayak gitu, dan kata dokternya ini mungkin reaksi alergi aja sih. Terus habis itu dikasih obat anti alergi, obat anti mual lagi ditambahin gitu selama proses operasi. Tapi memang ya itulah bedanya gitu ya. Aku ngerasa pas yang operasi kedua ini mungkin lebih banyak keluhannya aja gitu. But at the end of the day aku rasa kalau dihitung-hitung memang tetap aja sih waktu pemulihannya lebih cepat gitu dibandingkan pas operasi pertama gitu kan. Kalau operasi pertama pemulihannya 24 jam setelah operasi, ini bisa dilalui di 15 jam pasca operasi ya kan. Jadi tetap aja sih sebenarnya lebih cepat, walaupun memang ada beberapa reaksi yang aku pun juga kayak baru ngerasain, baru tahu juga gitu di saat aku operasi. Aku nanya ke dokter dong, mungkin kayak gitu, efek kayak gitu di setiap individu berbeda atau seperti apa sih, atau karena ada penyakit lain atau dari hipertensi mungkin, atau seperti apa sih dok? Iya, mungkin kalau terkait temuan tadi gitu ya, alergi dan lain-lain sebagai obat, respon terhadap obat dan terhadap pasien itu berbeda-beda gitu ya. Jadi memang teknik pendekatan aerasi ini menggunakan 1 dan 2 obat tertentu gitu, yang artinya itu bisa memberikan respon yang berbeda terhadap setiap pasien gitu. Tapi apakah respon alergi ini dipengaruhi oleh faktor risiko tertentu gitu ya? Biasanya tidak. Mungkin di sini bukan kapasitas saya menjelaskan secara inti gitu ya untuk terkait penggunaan obat dan reaksi dan lebih lanjut gitu. Tapi memang saat ini dari 2 tahun berjalan program ini,
experience yang dirasakan pasien berbeda-beda. Memang goalnya pertama tadi mempercepat pemulihan supaya ibu bisa segera menimang bayinya dengan baik, menyusui dengan baik gitu ya. Nah tapi memang hal-hal klinis yang di dalamnya itu tergantung dari pendekatan pasien masing-masing. Dokter, kalau misalkan metode persalinan yang dilakukan Mbak Tasya ini, apakah setiap orang bisa melakukannya atau memang harus ada kondisi-kondisi tertentu? Ya, pada prinsipnya sebenarnya tidak ada perbedaan prosedur dari operasi sesar tanpa teknik ERAS dengan yang menggunakan teknik ERAS. Perbedaannya hanya menggunakan modalitas pendekatan yang lebih terstruktur ya. Jadi mulai dari puasanya ada perbedaan. Kalau yang dulu sebelumnya itu pasien mau operasi itu dibiarkan puasa dalam jumlah waktu yang lebih lama. Nah justru kalau di pendekatan ERAS ini di H-2 jam itu pasien diberikan cairan jus manis gitu untuk mempertahankan kadar gulanya selama operasi. Untuk pendekatan selama operasi tidak ada perbedaan dari sisi objin. Memang dari sisi anestesi ada perbedaan beberapa obat tergantung dari kondisi klinis pasien saat itu. Experience yang dirasakan hampir sama adalah cepatnya proses pemulihan. Jadi memang kalau kita dulu itu sebelum ada pendekatan ERAS 24 jam habis lahiran bayi itu ibu baru boleh belajar duduk, baru babynya tuh istilahnya bisa dipangku gitu. Nah kalau sekarang less than 24 jam itu biasanya ibu sudah mobilisasi. Memang jam-jamnya ini tergantung respon tiap pasien dan juga kami dari rumah sakit meskipun ini goalnya adalah di bawah 24 jam ibunya bisa menyusui, kita tetap mempertahankan respon pasien. Kalau ibunya 2 jam sudah merasa feeling good dan lain-lain itu bisa kita fasilitasi. Tapi kalau ibunya, aduh saya maunya istirahat dulu nih atau maunya saya kemarin kurang tidur, itu juga satu hal yang ada di lapangan yang tidak bisa kita jadikan hal baku dalam teknik ERAS ini. Insya Allah ya. Karena Arasya juga ASI sampai 2 tahun, 6 bulan pertama eksklusif dan rencananya juga kalau semuanya berjalan lancar ya, nggak ada kendala apapun, insya Allah rencananya juga untuk anak kedua seperti itu. Kira-kira lebih mirip siapa sih mungkin kedua? Aku lah. Menurut voting netizen katanya mirip Abang Ar. Mirip Abang Ar. Apa? Bukan mirip apa? Mirip aku. Kalau menurut aku sih mirip aku. Karena aku yang hamil 9 bulan. Ya belum kelihatan juga ya, kalau newborn kan mukanya kayak masih berubah-berubah, ekspresinya juga masih lucu-lucu gitu kan. Nanti kita lihat deh kalau udah umur-umur 3 bulan, 4 bulan lebih mirip ke siapa. Tapi aku kalau ngeliat kayak si Syafa sama ngeliat Arasya tuh mirip sih. Aku kayak sampai kayak gimana ya, kayak ngerasa ih kok bisa ya mirip gitu. Kayak kocak aja gitu. Kocak. Oke. Oke. Selamat lahiran Kak Tasya. Ya.